Anggapan ini tidaklah benar karena sesungguhnya Rasul Paulus mempunyai dua nama, yaitu nama Ibrani dan nama Romawi atau nama Latin. Nama Saulus diambil dari nama Raja Israel yang pertama, yaitu Raja Saul. Jadi arti nama Paulus adalah si kecil. Nama Ibrani adalah Saulus dan nama Romawinya atau nama Latin adalah Paulus. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus. Paulus lahir pada tahun 10 Masehi di kota Tarsus di dataran Kilikia. Ia disunat pada hari ke-8. Waktu berumur 15 tahun ia pergi ke Yerusalem dan menetap di Yerusalem dan menjadi pengikut giat kaum Farisi. Kisah Rasul pasal 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Paulus adalah warga Romawi karena Kilikia termasuk wilayah jajahan Romawi. Paulus berasal dari keluarga Yahudi Ortodoks dari suku Benyamin dan ibunya bernama Anna Tetramenos. Secara resmi Kilikia dijadikan provinsi Romawi sebelum tahun 100 Masehi. Dan wilayah Kilikia sekarang berada di negara Turki. Tarsus adalah kota pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Yunani. Sejak kecil ia sudah belajar bahasa Yunani karena bahasa Yunani adalah bahasa internasional pada saat itu. Paulus hidup di zaman Helenis yang kental dan pada masa militer Romawi sedang berkuasa di dunia. Menurut tradisi Yahudi, semua anak wajib mengikuti sekolah Taurat. Jadi Paulus masuk sekolah Taurat pada umur 6 tahun. Ia lulus pada usia 12 tahun dan kelulusannya sebagai suatu syarat untuk boleh masuk ke Bait Allah Israel di Yerusalem. Karena sudah lulus sekolah Taurat, maka ia melanjutkan studi kitab suci dengan guru besar agama Yahudi yaitu Gamaliel. Sehingga Paulus menjadi ahli dalam urusan kitab suci. Satu, karena ajaran Kristen dianggap bidat karena tidak percaya kepada Yahweh tetapi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Pada zaman Yesus, semua orang Yahudi yang mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Yohanes pasal 9 ayat 22b, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. 2. Karena ajaran Kristen dianggap merusak kewibawaan kitab Taurat, sehingga Paulus yang juga ahli dalam kitab Taurat sangat marah dan mulai membunuh orang Kristen. Dan waktu Stefanus dirajam batu sampai mati, Paulus juga menyetujuinya. Kisah Rasul pasal 8 ayat 1, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Paulus bertobat setelah ia bertemu dengan Tuhan Yesus dan menjadi buta, lalu didoakan oleh Ananias dan ia disembuhkan. Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika ia dalam perjalanan ke Damsyik untuk mengantar surat kuasa ke majelis agama Yahudi di sana supaya orang Kristen ditangkap dan dihukum mati di Yerusalem. Rasul Paulus memberitakan Injil dengan sangat giat setelah bertobat, baik pada kalangan Yahudi maupun pada kalangan non-Yahudi. Kisah Rasul pasal 18 ayat 4. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani.
Untuk biaya penginjilannya, ia tidak meminta uang dari siapapun, tetapi dia menjadi tukang kemah panggilan. Kisah Rasul pasal 18 ayat 3b. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Status perkawinan Rasul Paulus tidak jelas, namun ada beberapa pendapat tentang hal itu. Ada sebagian berpendapat bahwa ia tidak menikah. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah seorang duda. Ada juga yang mengatakan kalau ia bercerai. Anggapan ini berdasarkan bahwa untuk menjadi anggota Sanhedrin, seorang harus menikah. Sanhedrin adalah majelis tertinggi agama Yahudi yang terdiri dari 70 pemimpin yang dikepalai oleh seorang imam agung. Rasul Paulus menulis 13 surat dalam kitab Perjanjian Baru. Tahun 50-51 Rasul Paulus menulis surat 1 dan 2 Tesalonika. Tahun 55 Masehi musim semi Rasul Paulus menulis surat 1 Korintus. Tahun 55 musim gugur Rasul Paulus menulis surat 1 Timotius. Tahun 56 awal Rasul Paulus menulis surat 2 Korintus. Tahun 56 akhir Rasul Paulus menulis surat Galatia. Tahun 57 awal Rasul Paulus menulis surat Roma. Tahun 57 musim semi Rasul Paulus menulis surat Titus. Tahun 58 musim semi Rasul Paulus menulis surat Filipi, Filemon, dan Kolose. Tahun 58 musim panas Rasul Paulus menulis surat Efesus dan surat 2 Timotius. Rasul Paulus dihukum mati di Roma pada tahun 64 Masehi. Ia meninggal dengan cara dipenggal kepalanya pada masa Kaisar Nero. Rasul Paulus dipenggal lebih cepat dari rasul yang lain karena dia warga negara Roma. Penganiayaan terhadap orang Kristen dimulai pada masa pemerintahan Kaisar Nero tahun 64 Masehi. Kaisar Nero menuduh orang-orang Kristen sebagai pembakar kota Roma, padahal dia sendiri yang membakarnya. Nero adalah raja yang sangat jahat dan brutal. Dialah yang mengadu orang Kristen dengan binatang buas, dan dia juga membakar orang Kristen hidup-hidup seperti obor.